Bupati Gorontalo yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pemalino, MPD. Lapor, apel pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani diintegrasikan dengan pencanangan penerapan norma perilaku baru pelayanan publik di bidang perizinan di lingkungan DPMP TSP Kabupaten Gorontalo DIN 6 Juli 2020. Siap. Lanjutkan. Bapak Bupati yang kami hormati, Ibu Sekretaris Daerah, Bapak Asisten 3 yang kami hormati, Kepala Inspektur, Kepala BKD Diklat, Kepala Badan Keuangan, dan Kabak Kortala, serta seluruh peserta apel yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan laporan pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang dirangkaikan dengan pelaksanaan norma perilaku baru di lingkungan Dinas PMP TSP Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Dasar pelaksanaan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu unit kerja yang core bisnisnya memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Dengan ini kami berjanji. Melayani dengan profesional. Inovatif. Mudah dan amanah. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan, konflik of interest dalam melaksanakan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan kami dan atau sesama pegawai. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran yang dilaporkannya. Maklumat pelayanan. Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila dalam penyelenggaraan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat, Kepala Badan Keuangan, Badan Kepegawaian, Bapak Kortala, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan seluruh jajarannya, saya lihat hadir semuanya. Kita lakukan reformasi, kemudian kita satukan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Hasilnya alhamdulillah dari sisi investasi itu tadinya 150 miliar, terakhir tahun yang lalu kalau tidak salah 1,8 triliun, rata-rata 1,6, 1,8, 1,9, turun lagi 1,8 kalau tidak salah, dan tahun ini saya mendapat informasi sudah 3,2 triliun. Ini luar biasa, melampaui prediksi kita. Artinya apa? Memang ini sudah 2 kali lipat. Kita berharap ini terus meningkat, termasuk juga PAD untuk Kabupaten Gorontalo. Jadi saya menyampaikan selamat, terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal PTSB. Dan kalau kita lihat juga kantornya sengaja ditempatkan di sini. Yang tadinya dulunya BPKP kalau tidak salah di sini ya. Waktu saya masuk, kemudian mereka tinggalkan dan saya sengaja tempatkan di sini agar supaya berhadapan langsung dengan masyarakat di pinggir jalan utama. Sekaligus saya lihat penampilannya bagus. Yang tadinya ini kotor, sekarang bersih, namanya juga jelas. Kita lihat juga di dalam pelayanan-pelayanannya baik. Nah, ini yang saya kira yang saya apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSB. Saya melakukan survei juga karena dalam rangka pilkada, di mana pelayanan-pelayanan yang kurang baik. Ternyata yang disenangi rakyat itu pertama di kantor desa, Pak. Mungkin karena berhubungan langsung ya, hasil survei mereka bagus. Kemudian yang kedua, kantor camat dengan OPD. Ini bisa kan? Nanti kalau bisa saya perlihatkan mungkin itu terkait dengan politik, tapi karena saya ingin melihat di mana kekurangan saya. Saya berharap ini terjadi dan ini sekali lagi menunjukkan kinerja dari OPD. Jadi ketambahan ini kinerja OPD yang kita harus lihat, yaitu COVID. Apakah protokol kesehatan yang dilaksanakan? Apakah monet dilakukan? Apakah efisiensi kita lakukan? Mohon ini sekali lagi Bu Sekda menjadi perhatian saya, karena sekali lagi saya selalu mengatakan pemimpin yang baik, pemimpin yang sejati itu bisa memimpin pada saat susah, duka. Tapi kalau pada saat suka, itu biasa, semua orang boleh memimpin. Tapi pada saat duka, pada saat kesulitan, nah dia tegar, dia membuat langkah-langkah yang jitu, sehingga pembangunan itu jalan, birokrasi itu jalan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini atas nama hadirin sekalian, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, saya mencanangkan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sekaligus pencanangan norma perilaku baru di lingkungan Dinas Penanaman Modal PTSB.